Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gelora di rumah. Gimana nih kabarnya? Bertemu lagi dengan aku Azizah di Radio Gelora 107,4 FM. Udah lama ya aku nggak berbincang-bincang ke Sobat Gelora semua di rumah nih. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat walafiat dan tentunya harus tetap semangat dong untuk menjalani minggu pagi ini. Senang sekali akhirnya aku bisa hadir lagi nih berbincang-bincang ke kalian semua, tentunya di acara Busika Bersama Musik dan Edukasi pada episode 2 ini. Seperti biasanya nanti aku akan memberikan informasi yang ter-up-to-date nih. Selain itu, nanti aku juga akan menghadirkan narasumber yang pastinya istimewa dan bisa memotivasi ke kalian semua. So, dengarkan terus, tetap setia di acara Busika ini dan di 107,4 FM. Seperti biasanya, pada minggu pagi ini aku akan menemani aktivitas kalian sekaligus memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali. Selain itu, yang tidak kalah menarik, aku akan menghadirkan narasumber yang bisa menginspirasi kaula muda semua di rumah. Kalian mesti penasaran kan? So, tetap setia dan terus dengerin Radio Gelora ini tentunya di acara Busika Bersama Musik dan Edukasi. Nah, Sobat Gelora di rumah, sebelum masuk ke acara inti nih, bukan acara inti ya, intinya ke acara selanjutnya, aku mau ngucapin selamat pagi untuk pendengar setia Gelora FM ini dimanapun kalian berada. Well, Sobat Gelora, untuk mengawali perjumpaan kali ini aku udah siapin lagu nih. Lagunya keren banget dan tentunya bisa menghibur serta memotivasi kalian, memberikan semangat di minggu pagi ini. Yaitu ada lagu dari Ran, yaitu Selamat Pagi. So, Sobat Gelora tetap stay tune terus di 107,4 FM Radio Gelora, radio kerennya anak muda. Happy listening. Oke, masih bersama aku di Radio Gelora 107,4 FM di acara Busika Bersama Musik dan Edukasi. Gimana nih lagu dari Ran Selamat Pagi? Udah membangkitkan semangat kalian kan? Pastinya udah membangkitkan semangat kalian dong. Oke Sobat Gelora, kita balik lagi ya. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu segmen Tanya Narasumber. Kalian sudah penasaran kan narasumber kali ini kita akan mendatangkan siapa? Pastinya narasumber kali ini yaitu sangat istimewa dan bisa menginspirasi kalian semua. Narasumber kali ini yaitu salah satu mahasiswa. Penasaran mahasiswa mana? Nanti ya. Sekarang kita langsung hadirkan saja ya, daripada kalian kelamaan penasarannya. Silahkan masuk kakak. Halo semuanya. Halo. Kali ini kita akan membahas masalah nih. Sekarang kita akan membahas kuliah sambil kerja. Kok bisa sih? Langsung saja yuk kita tanya ke narasumber yang cantik ini. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silakan bisa perkenalan diri ke Sobat Gelora di rumah. Halo Sobat Gelora, apa kabar kalian semua? Semoga baik juga ya. Nama saya Fitri, kalian langsung aja panggil Fitri. Dari Kendal aja, kita satu domisili kebetulan. Dan dari universitas terbuka aja, yang katanya universitas yang biasa-biasa aja. Oke. Kita di sini bincang-bincang santai aja ya Kak, jangan serius-serius. Sharing-sharing tentang pengalaman kakak selama kuliah ini, terus sambil kerja ya katanya. Bener sekali. Selain itu, menurut info yang saya terima nih Kak, katanya kakak ini dapat IPK yang kumlot terus walaupun kuliah sambil kerja. Itu gimana Kak?
Itu lebih ke kita manajemen waktu sih sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur waktu kan, jadi semua hal yang kita lakukan itu tuh jadi lebih gampang. Dan ada tips-tipsnya sebenarnya. Ya, tips-tipsnya nanti pas akhir aja Kak. Oke. Kemudian Kak, aku mau tanya nih, gimana perasaan Kakak ngejalanin kuliah sambil kerja ini? Agak tertekan sih sebenarnya. Semua orang kadang berat ya, namanya juga kayak kuliah kadang berat, apalagi dicampur dua-duanya. Cuma senang juga karena satu sisi bisa kerja nggak terlalu membebani orang tua kan, yang banyak juga sih. Tapi rasanya senang kan. Selain itu mesti bisa mendapat penghasilan sendiri itu lebih senang ya daripada dikasih orang tua. Jadi payah sendiri kan. Benar sekali. Mantap ya. Jadi gini sobat, kalian yang lagi kuliah terus mau kerja jangan takut. Ini buktinya Kak Fitri bisa dan mampu. Pasti semua orang itu bisa asal ada niatnya aja. Benar. Pertama itu penting niatnya. Menurut info yang aku dapat nih, Kak Fitri ini sebelum kuliah di Universitas Terbuka katanya juga pernah kuliah di mana Kak? Di STIE. STIE itu D4 atau gimana? Itu S1 sama juga, cuma manajemen ekonomi karena kebentrok, kayaknya salah jurusan. Cuma itu salah. Kalau kalian semisal di semester 3 atau semester 4 ngerasa salah jurusan, mending langsung selesaiin aja apa yang kalian mulai. Dan itu contoh yang nggak perlu ditiru. Ya benar. Kemudian sekarang ini di Universitas Terbuka Kakak ngambil jurusan apa nih? Jurusan PGSD karena itu kan kebentrok sama mimpi saya, jadi lebih nyaman aja ambil yang PGSD. Iya. Sekarang kakak ini udah semester berapa Kak? Baru menginjak semester 5. Semester 5 tuh tugas-tugas lagi banyak-banyaknya, apalagi sambil kerja. Wah, gimana itu cara mengatur waktunya? Cara membagi antara pekerjaan dan kuliah itu kalau saya lebih memprioritaskan pekerjaan. Dan kebetulan di Universitas Terbuka itu juga kan banyak yang sambil bekerja, dan sekolahnya juga di kampusnya ngebolehin, dan dia juga cuma weekend, jadi disempet-sempetin aja. Kebetulan kan karena saya itu ngajar kelas 3 SD, jadi pas pulang jam 12-an gitu, istirahat bentar, lanjut untuk belajar kuliah. Hari weekend bisa dibuat kuliah. Berarti kerjaan kakak dengan prodi yang saat ini dijalani di kuliah di UT ini sinkron ya, maksudnya pas gitu. Agak sinkron. Kalau yang dulu kan mungkin di koperasi ya, itu agak bentrok dari jam kerja dengan jam kuliah. Tapi yang sekarang kan mungkin karena sinkron dan selaras, sama-sama kerjaannya juga di bidang sekolah pendidikan, kuliahnya juga di bidang pendidikan, jadi semuanya bisa diatur. Oke. Pas kuliah di mana Kak? Di STIE? Iya, itu juga sambil kerja? Itu sambil kerja. Yang di STIE itu karena dia bukan UT, itu sama, dia menyediakan kelas karyawan, jadi saya ambil kelas karyawan, jadi tinggal milih kelas sore ataupun kelas malam biar gak bentrok sama kerjaannya. Wow, emang luar biasa sekali ya Kak Fitri ini. Bisa kita contoh nih semangat dan kerja kerasnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini kuliahnya berarti yang karyawan? Iya, yang kelas karyawan. Dua-duanya, yang STIE sama Iya. Yang UT itu nggak ada kelas karyawan, tapi yang UT pasti hari weekend doang berangkatnya. Berangkat ke kuliahnya. Dan itu kadang online doang ataupun tatap muka, terserah mau milih yang mana, jadi bisa. Dan kalau kalian mau cari universitas yang bisa buat kerja, kalian bisa pilih UT atau
yang kalau mau kampus biasa berarti kalian cari yang kelas karyawan gitu. Oke. Terus kalau boleh diceritain nih Kak, kerjaannya itu full time atau part time doang? Semuanya full time sih. Yang dulu juga full time, yang sekarang juga full time. Tapi kan cuma yang dulu itu ambil kelas malam, terus yang sekarang yang weekend. Jadi nggak ada yang bentrok sama waktunya. Oke, hebat ya. Aku masih penasaran kok mampu gitu loh kuliah sambil kerja. Apalagi kan kerjaannya jadi guru ya, itu pasti sibuk banget. Apalagi ditambah di rumah juga itu ya ngajari bimbel ke anak-anak. Ngajar les gitu private. Kak Fitri ini benar-benar wanita yang strong dan kuat ya. Terus gimana nih cara atur waktunya? Sehari itu cuma 24 jam loh Kak. Kok bisa gitu? Kok mampu? Gimana tuh Kak? Pertama-tama kita buat to-do list. Itu yang paling penting dari semua hal. Jadi kita catat jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain gitu. Jadi semuanya tuh udah teratur dan terjadwal. Kita jadi tahu nih, oh berapa jam ke depan kita harus ngapain dan nggak banyak waktu yang terbuang secara sia-sia gitu. Benar-benar perlu dicontoh ini. Kemudian suka duka ngejalanin kuliah sambil kerja itu apa Kak? Apa aja? Lebih ke capeknya sih, karena yang lain refreshing, yang lain bermain gitu ya, hangout, nongki-nongki gitu. Kita enggak, kita harus survive sama hidup kan. Harus bisa kerja, terus kalau ada waktu luang dikit buat tugas, wah agak beratnya di situ karena capek di kerjanya sama nggak ada istirahatnya. Ya. Terus sukanya suka tantangan sih karena pengen tantangan aja. Suka ya lebih produktif, itu kan lebih sehat dan positive vibes. ya. Pertanyaannya selanjutnya nih Kak. Hambatan apa saja yang udah dilewati nih selama sampai saat ini? Hambatannya lebih ke ekonomi sih. Pasti itu banyak orang juga yang ngalamin kan. Kalau ekonominya lagi down karena nggak setiap orang ekonominya stabil kan. Itu bingungnya sih. Terus sama pas kalau badan kita kan namanya orang juga bisa down juga, ikutan down pas sakit, terus ekonomi sakit. Kita harus siap-siap tata mental banget biar gimana nggak stres dan bisa ngejalanin kayak hal-hal biasa. Oke, bentar ya Kak. Aku mau ngasih info nih ke pendengar di rumah. Jadi aku mau ngingetin lagi ya Sobat Gelora. Kalau mau tanya-tanya ke narasumber ke Kak Fitri ini, kalian langsung saja bisa tanya melalui WA, SMS, ataupun telepon ke nomor 083 832 361. Oke, kita lanjut nih Kak. Terkait IPK nih, selama kuliah sambil kerja, gimana IPK-nya? Stabil terus atau pernah anjlok atau bahkan semakin naik atau gimana? Kalau yang awal-awal itu kan IPK mungkin karena belum paham ya sistemnya gimana, terus harus gimana ini, harus matanya gimana, itu masih biasa aja, itu cuma 3,75 IPK-nya. Terus setelah semester 2 udah paham kan, oh ini ternyata yang harus dibenahi ini, yang harus diperbaiki ini, dan alhamdulillah naik sampai 4. Itu stabil sih. Cuma kemarin yang semester akhir itu karena kebentrok sakit, terus harus bed rest, jadi keteteran banget, turun lagi. Ya semoga yang sekarang enggak. Amin, amin. Oh, memang luar biasa sekali ya Kak Fitri ini. Gini Kak, sepertinya sudah ada WA masuk nih Kak. Ini langsung saja dibacain coba Kak. Dari Lina. Coba. Tips-tips time management yang baik itu bagaimana Kak? Udah. Ya langsung jawab aja Kak. Diulang nggak apa-apa. Kalau dari aku itu pertama pagi tetap harus ingat Tuhan. Kita nyoba buat bersyukur lah, walaupun agamanya apapun tetap ingat Tuhan. Mau itu Islam, mau itu Kristen, atau mau agama yang lain, kita harus tetap
ingat Tuhan biar diperlancar, kalau ada hambatan juga kita diperkuat gitu. Habis itu kita yoga biar badannya tetap sehat. Kalau nggak mau yoga juga bisa workout kecil gitu, olahraga kecil 15 Berarti menit. harus sempetin olahraga ya. Biar tubuhnya tetap fit, dan jangan lupa minum air putih dan mandi. Kalau badan kita wangi kan ngelakuin aktivitas seharian itu pasti semangat banget. Iya, benar. Habis mandi kita berangkat kerja, tapi ini sih hambatannya, suka kadang ketemu orang yang annoying, nyebelin, terus kita moodnya down. Nah itu yang bikin berantakan banget seharian. Diusahakan kalau kita kerja, kita dibuat moodnya tuh bagus aja, biar nanti sampai malam apa yang udah ditulis tadi, ditulis, nanti bisa dikerjain gitu. Berarti intinya buat jadwal ya, biar nggak berantakan. Terus nih Kak, waktu ngerjain tugasnya itu kapan? Kan semester 5 ini tugasnya kayak nggak manusiawi ya, banyak banget. Itu gimana Kak? Kalau kita udah pulang itu kan capek ya, harus istirahat paling enggak setengah jam. Itu diistirahatin, baru kita buka laptop, kita cari-cari referensi buat tugasnya gitu. Jadi tiap hari kalau bisa harus buat tugas biar semua tugas yang nggak manusiawi itu tuh bisa terselesaikan. Iya. Ini ada WA masuk lagi Kak dari Sinta. Halo Kak, izin bertanya nih, apa sih alasan Kakak ngejalanin kuliah sambil kerja ini? Silahkan Kak Fitri bisa langsung jawab. Aku jawab ya. Iya. Yang pertama karena ekonomi, itu kan keluarga nggak semuanya bisa nguliahin, makanya karena aku tekadnya mau kuliah, jadi harus gimana pun caranya, walaupun sambil kerja, nggak ada kata nggak boleh kuliah gitu. Oke. Kita kan udah banyak banget ya bincang-bincangnya. Kita udah dengar pengalaman Kak Fitri nih selama kuliah sambil kerja. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Kak dari aku, impian terbesar Kakak itu apa sih? Impiannya tetap, karena aku juga di bidang pendidikan ya, semoga bisa memajukan pendidikan layaknya yang lain. Jadi lebih bagus lagi pendidikan di Indonesia gitu, dan jadi pengajar yang memahami murid-muridnya agar menjadi lebih baik. Ya, kita doakan ya sobat supaya mimpi Kak Fitri ini tercapai dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup perbincangan nih Kak, coba kasih kata-kata motivasi ke pendengar di rumah atau tips-tips yang sobat di rumah bisa lakuin nih. Motivasinya sih jangan ragu buat kejar mimpi gitu. Katanya kan banyak nggak ada uang, nggak bisa kejar mimpi. Bisa kok kalau kalian ada niat dan kalian pengen gitu, pasti tercapai. Ya, intinya tetap berusaha, semangat terus ya Kak. Tetap ikhtiar, Ya doa harus, jangan lupa. Luar biasa Kak Fitri ini orangnya penuh semangat dan pekerja keras. Perlu dicontoh nih untuk sobat-sobat di rumah semua. Terima kasih ya Kak Fitri atas waktunya sudah menyempatkan ke sini di sela-sela kesibukan yang mesti kerjaan dan tugasnya banyak banget nih. ya terima kasih juga karena telah mengundang saya, jadi saya bisa berbagi pengalaman untuk semuanya. Oke, terima kasih Kak Fitri. Sama-sama. Oke sobat Gelora di rumah, nggak kerasa nih ya, aku udah nemenin kalian semua selama 20 menit ini. Dan sekarang waktunya udah habis. So, terima kasih untuk kalian semua yang udah tanya-tanya ataupun udah mengirimkan salam-salam. Oke sobat, minggu depan kita akan berjumpa lagi di jam yang sama. Pesan terakhir dari aku nih guys, jadi kalian harus tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya. Aku pamit. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu terakhir dari Kunto Aji.